Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa ya, sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahku. Nah, berarti ya, antara Bapak dan Allah dua poin yang berbeda nih Bang, dua ngomong berbeda. Jangan, bukan begitu abangku yang cerdas. Kan ada dan ini Bang, abangku yang cerdas. Coba kita lihat ayat itu. Abangku yang cerdas, Bang Faruk. Aku tahu abang cerdas. Enggak loh Bang, enggak masalah cerdas sekarang. Dengar dulu. Saya baca ayatnya sekali lagi ya. Saya baca ya. Boleh saya baca? Ya, silakan. Oke. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu clear. Bapak itu adalah Allah. Oke. Gimana sih abang? Oke, Bapak ini Tuhan bukan? Jangan begitulah bang. Jangan Bapak ini Tuhan bukan? Tadi abang bilang kepada saya bahwa di mana bahwa Bapak itu adalah Allah. Ini saya sudah. Ya sudah. Kita ngambil jalan tengahnya ya. Berarti Bapak itu adalah Tuhan. Kita kembali Yohanes 17 nomor 3-nya. Ini ada loh dalilnya mengatakan 17 nomor 3. Bapak itu adalah Allah, bang. Nih Yohanes 17 nomor 3-nya. Kita kembali ke Yohanes 17 nomor 3-nya. Mereka mengenal engkau di sini adalah Bapa. Ya kan? Bapa itu adalah Allah. Allah itu adalah Bapa. Bingung kan abang? Bukan bingung bang, aku bingungnya cakap kau dengar apa cakap Yesus ku dengar bang. Aku buka ayat abang tidak terima. Aku buka ayat juga Matius 11:25. Yesus katakan Bapa itu Tuhan. Yohanes 20 ayat 17. Bapa itu Allah juga. Loh abang, ayatnya ada bang. Gimana? Oke, udah gini aja. Berarti Bapa ini tidak Tuhan ya? Loh, Bapa itu Allah. Bapa itu Tuhan juga. Oh ya udah, dari tadi kayak bilang kayak gitu. Loh. Gimana sih? Berarti Tuhan ya. Ya udah. Inilah hidup Allah juga dia. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, mengenal Tuhan, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berdasarkan ayat ini, Yesus ini utusan atau Tuhan? Utus nih, dia engkau utus. Ya, dia utusan atau Tuhan? Di mana di situ ditulis dia utusan? Ya Allah bang, masa nggak bisa kau pakai akalmu bang kata-kata engkau utus? Iya. Itu kan dijelaskan bahwa Yesus itu adalah yang diutus Bapa. Saya terima. Iya, Yesus yang diutus oleh Bapa. Yang diutus oleh Bapa. Bapa ini Tuhan bukan Tuhan. Yesus ini berarti ketika Yesus ini diutus oleh Bapa, dia manusia atau Tuhan? Dalam konteks ini yang dijelaskan itu adalah Yesus yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Kan dia ke dunia. Ya ada inkarnasi bisa. Oke, enggak usah pakai inkarnasi. Lalu memangnya sekujuk-kujuk langsung Yesus itu turun gitu? Bang, kita ada prosesnya saja dulu, Bang. Iya, saya tanya sama abang. Ketika di dalam Yohanes 17 nomor 3 ini, Yesus itu utusan atau Tuhan? Habis. Di sini dijelaskan bahwa dia itu adalah yang diutus, tapi tidak ada narasi bahwa dia bukan Tuhan. Tapi tidak ada narasi dia bukan Tuhan. Oke, kita uji yang diutus itu Tuhan atau bukan. Kita kaji dulu ya. Ketika Yesus ini diutus, yang mengutus Yesus itu adalah Bapa. Berdasarkan Matius 11 nomor 25, Bapa ini adalah Tuhan. Dan juga ketika Anda paksakan Yesus ini juga Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Enggak demikian. Jadi gimana Bapak bang? Itu Allah. Bapak itu Allah. Kan itu tadi Yohanes 20 ayat 17. Iya, Bapak itu bukan Tuhan. Bapak itu Allah kan? Tapi bukan Tuhan. Kalau berbicara dalam konteks ini bang, dalam konteks yang Yohanes tadi yang abang bawa itu kan jelas. Jangan kemana-mana dulu. Aku ikutin kamu ya. Itu adalah Bapa. Aku berupaya ikutin abang. Bapak itu Allah, tapi bukan Tuhan ya. Sepakat?
Tapi bukan bisa? Tuhan, Bapak bukan Kok Tuhan. bisa? Kok bisa? Loh, makanya kau tanya Bapak Tuhan bukan. Saya enggak pernah bilang bahwa Bapak itu bukan Tuhan juga. Ya udah kau tanya Bapak Tuhan bukan. Bapak itu Allah dan Tuhan juga. Nah, Tuhan juga kan? Ya kan? Iya. Oke, ketika Yesus ini menjadi utusan, yang mengutus Yesus adalah Bapa yang Tuhan Allah. Ya kan? Oke, Iya. ketika Yesus ini diutus, dia manusia atau Tuhan? Itu dia kan sudah datang ke dunia menjadi manusia. Makanya jawab saja Bang, dia manusia atau Tuhan? Itu manusia, itu dia manusia. Manusia Dalam kan? sebagai manusia, ya. Manusia, oke. Dalam bilangan 20 nomor 13, manusia Kok bukan lompat-lompat, Tuhan. Bang, sabar dulu. Kok Data lompat-lompat, Bang? Bang. Kok lompat-lompat, Bang? Bilangan Kok 20 lompat-lompat? nomor 13, manusia Oke, bukan saya- Tuhan. saya Ya terima, kan? oke, Berarti oke. Yesus bukan Tuhan kan? Nanti dulu. Itu Loh, kan kok nanti simpulan dulu? Abang. Saya boleh bawa data lagi? Saya bawa data Jelas boleh? dalam kitab bilangan, Anda. manusia itu bukan Tuhan, Bang. Saya boleh bawa Ketika data? Anda iman Yesus ini manusia, berarti dia bukan Tuhan. Clear. Bang, itu kesimpulan Abang Faruk. Boleh saya bawa buka data? Jelas kok. Boleh Data saya aku buka jelas data? kok. Saya bawa data boleh? Silakan. Oke. Silakan. Paling Tadi Abang ketika Anda membawa data, Bible Anda di kitab ini dengan Bible Anda yang Anda bawa sebagai data itu cakar-cakaran, nggak ada urusan. Enggak, tidak akan pernah cakar-cakaran abangku. Tenang. Iya, cakar-cakaran. Yang membuat cakar-cakaran itu karena kita kurang cerdas memahami Alkitab, Abang. Itu. Nah, kalau kita bukan dalam kurang ayat cerdas Alkitab, memahami, kurang cerdas ngakal-ngakalin. Silakan. Enggak, kita Di kurang- data kita kurang apa? cerdas. Data apa yang mau Anda tunjukkan? Silakan. ya, aku senang dengan Bang Faruk karena Bang Faruk nih orangnya cerdas, jujur. Ya silakan. Silakan. Ya, oke. Kalau tadi Abang mengatakan demikian membawa dalil, maka saya buka juga datanya dalam Yohanes pasal pertama. Yohanes Apa? pasal pertama. Di mana? Yohanes pasal pertama. Yohanes pasal Iya. pertama. Ya, ayat Nomor? nomor 1 sampai dengan nomor 14. Panjang itu. Silakan. Baca. Panjang tapi panjang, Bang, panjang. Jadi ngapain Abang ngasih data kalau nggak mau baca? Oh iya, Gimana? oke, siap. Saya akan baca. Oke. Saya sangat menghargai kalau Abang mau mendengar saya membacanya ya. Makasih Bang ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, ayat terakhir. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah Bang, dari ayat yang kita baca ini bahwa menjelaskan firman itu telah menjadi manusia. Betul, Yesus itu utusan. Saya sangat percaya, saya sangat akui Yesus itu utusan. Tetapi Alkitab juga memberi kesaksian bahwa Dia juga adalah Allah itu yang menjadi manusia. Nah, gitu Bang. Maka saya menjawab sama Abang, Yesus itu utusan, betul. Lalu, apakah Yesus bukan Tuhan? Oh tidak, karena tidak ada yang mengatakan bahwa Dia bukan Tuhan.
Bang, Gitu, Bang. boleh aku ngomong bentar, Bang? Aku ngomong boleh bentar? Boleh, siap Abang. Jujur ya Bang Ratu ya, jujur ya. Ya. Jujur ya. Aku sebenarnya baca kitab Yohanes ini sudah ada 9.999,999 kali, Bang. Satu Jujur, kali Bang. aja. Satu Gak aja, apa-apa. Abang supaya Abang percaya. Itu aja masalahnya. Iya. Kak Only, syukran kakakku. Jazakillah khair. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Adakah termaktumkan tulisan Yesus? Betul, tidak ada kata Yesus. Tidak itu. ada. Tidak ada ya. Betul. Sekarang kita ke poinnya. Ya. Yohanes 1 nomor 14. Di situ tertulis firman menjadi manusia atau daging atau firman menjadi Yesus. Firman menjadi manusia. Firman jadi manusia ya. Berarti yang tertulis firman menjadi manusia. Benar. Yang kedua. Ya. Lantas dengan dasar apa Anda menyatakan firman itu menjadi Yesus? Firman itu menjadi manusia yang adalah Yesus itu. Kan begitu. Iya, atas dasar apa? Sementara Atas di dasar- situ tidak ada buka Oke. kurung tutup kurungnya Yesus. Oke, betul, Ada kata betul Yesus tidak di ada. situ. Betul abangku, Iya. sangat-sangat Dengan- betul yang abang katakan. Dengan gini Bang, dengan disiplin ilmu apa Anda menafsirkan manusia di situ harus Yesus? Oke, alasannya karena yang mendapat gelar dia sebagai anak Allah, anak manusia itu hanya Yesus. Tidak yang lain. Yang memberikan dia anak Tuhan siapa? Loh, Alkitab memberi kesaksian itu. Tidak loh, Yohanes Bang. sendiri yang menjadi Tokoh saksi. loh. Oke, Tokohnya oke, di dalam Bibel Anda siapa Oke, yang memberikan, oke. menyatakan dia anak Tuhan? Yohanes Pembaptis. Oke, kasih satu ayat di mana Yohanes mengatakan Yesus adalah anak Tuhan. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, itu ketika Yesus mau dibaptis di Sungai Yordan. Iya, anak domba kan Bang? Iya, itu kan gelar. Iya, Ditujukan anak kepada domba, siapa gelar kan? itu? Iya, kepada yang siapa? saya tanyakan Bang, simak Bang. Kepada siapa? Yang saya tanyakan, sebutkan satu tokoh dalam Bible yang memanggil dan menyebutkan Yesus itu anak Tuhan. Bukan anak domba. Ada banyak Bang, anak Kasih satu aja, Tuhan, anak Allah. Sudah Ya jelas kasih satu Yohanes sendiri. saja. Ini Yohanes penulis Yohanes ini menjelaskan bahwa dia Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Di mana Itu hanya tertulis? kepada Yesus. Ya di mana Itu tertulis? dikatakan ayat 18-nya ya dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lalu siapa lagi kalau bukan Yesus? Saya tanya. Kalau bukan Yesus siapa itu anak Tunggu dulu, tunggal jangan Allah? langsung dipotong Bang. Jangan langsung dipotong. Oke, abangku. Dari kitab Yohanes disampaikan Yohanes tadi, adakah di situ kata Yesus yang tertulis? Oh, inilah ada, dia Bang. inilah anak tunggal Tuhan, yaitu Yesus. Ada? Memang secara kata kalau abang cari dalam ayat 1 sampai ayat 14 tidak ada kata Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi, Iya kan? tetapi Bang saya tanya. Boleh saya bertanya? Pemahaman Anda ketika Yohanes mengatakan anak tunggal Tuhan, ya ketika Yohanes mengatakan Itu- anak tunggal Tuhan dan Anda arahkan kata-kata anak tunggal Tuhan itu mengarah pada Yesus, itu berdasarkan tafsir, bukan Kalau tertulis. Oke, saya tanggapi boleh? Ya, itu merupakan tafsir atau pemahaman, bukan secara Sabar. tertulis, betul? Saya tanggapi boleh? Silakan. Kalau abang memaksa saya untuk mengatakan bahwa itu apa tidak ada nama Yesus, oke, betul saya ikuti. Memang tidak ada kata Yesus dalam ayat Yohanes 1 Tidak ayat 1 sampai ada. 14, tidak ada. Oke, kalau begitu kepada siapakah gelar itu ditujukan? Anak tunggal Oke, sudah, Allah, jawab ya. anak domba Jawab ya. Allah, Aku jawab ya. anak manusia. Ya, aku jawab. Boleh? Ya, Pakai boleh data, jawab. Pak. Berdasarkan Lukas 4 nomor 1 Kok sampai Lukas 8. Bang? Kok Lukas Bang? Kita Ini Yohanes loh. data loh, Bang. Ini Yohanes Bang, kita masih di Yohanes abangku. Iya, poin diskusi kita kan anak Tuhan ini kan, Bang. Abang Kan pertanyaan itu lupa. tadi di awal, Bang. Siapa Abang tokoh yang lupa. menyebutkan Yesus itu anak tunggal Tuhan, anak Tuhan? Kan gitu Anda katakan Yohanes, kubantah. Abang ada ayat yang Kubantah, abang dengar lupakan. dulu, dengar dulu, Bang. Gantian kita ngomong, Bang. Anda tadi ngomong saya diam.
Ya, berdasarkan Lukas 4 nomor 1 sampai 8, Matius 4 nomor 1 sampai dengan 10, ternyata yang pertama kali menyebutkan Yesus itu anak Tuhan adalah iblis. Oke, saya bantah dengan dalil. Tunggu, aku kasih datanya. Ini datanya. Oke. Ini datanya ya, kita buka ya Lukas ya. Iblis yang mengatakan ya anak Tuhan. Oke, saya ikuti Bang alurnya Abang. Saya ikuti. Ini ya. Saya ikuti alurnya Abang. Senang saya ini, suka Bang. Kemudian gimana itu ayatnya apa? Ini Lukas 4 nomor 1 sampai 8 loh. Oke. Sudah? Langsung ya kita ke poinnya ya. Poinnya ya, nomor 3-nya ya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Tuhan, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya. Yang menduga Yesus itu anak Tuhan siapa, Pak? Iblis. Ya. Sekarang kita ke Matius 4. Dua data, Bang. Matius 4 nomor 1 sampai 10. Tapi nggak usah kita baca semua ya, poinnya saja kita baca ya. Silakan. Nih. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan. Jelas Bang ya? Ternyata yang menduga Yesus itu dan memframing Yesus itu anak Tuhan pertama kali itu adalah iblis. Sementara perkataan Yohanes yang tertulis dalam Yohanes 1 itu dugaan belaka saja, ambigu, tidak jelas. Karena ketika Yohanes berkata begitu, dia tidak berkomunikasi kepada Yesus. Dia tidak sedang berkomunikasi kepada Yesus. Sementara dalam Lukas 4 nomor 1 sampai 5, di dalam Lukas 4 ya nomor 5, iblis berkomunikasi langsung pada Yesus. Matius 4 juga iblis berkomunikasi dengan Yesus. Menduga Yesus itu menyatakan Yesus itu mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Komunikasi langsung. Sementara kitab Yohanes 1 yang datanya Anda berikan tadi, di situ Yohanes tidak sedang berkomunikasi dengan Yesus. Oke, sudah saya tanggapi. Jika kalian imani Yesus itu anak Tuhan, maka kalian adalah pengikut iblis. Oke. Karena iblislah sosok pertama yang menduga bahwasanya Yesus itu anak Tuhan. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bang atas argumentasi Abang yang mencoba untuk mengatakan hal itu. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya buka satu ayat masih dalam konteks yang saya masih konsisten dengan konteks. Kalau Abang kan sudah lompat ayat ya. Saya masih dalam Yohanes tadi. Dalam Yohanes pasal 1 itu saya masih dalam kitab yang sama, Bang. Nah, ini mungkin Abang kelewatan atau tidak sempat membacanya, saya bacakannya Abang ya. Yohanes pasal 1 tadi kita baca dari ayat yang ke 32 ya. Yohanes pasal 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Oke, ayat 35 saya lanjutkan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, perhatikan. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah.
Saya masih dalam pasal yang sama, ayat yang sama menjelaskan bahwa yang dimaksud itu memang pada Yesus. Anak domba Allah itu adalah Yesus. Itu sudah ayatnya, itu ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi itu memang ditujukan kepada Yesus. Sudah. Lalu yang apa? kedua, sabar dulu Bang. Yang kedua saya bawa dalil lagi yang menyatakan bahwa dia ini adalah anak Allah. Tunggu dulu, itu dulu kita kaji Bang, data itu tadi. Ketika Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Tuhan telah datang." Apakah ketika itu Yesus itu mengkonfir, memvalidasi? Loh. Anak domba Tuhan. Ada? Jangan begitu Abang. Loh. Jangan begitu. Oke, kalau begitu. Oke, saya terima. Saya ikuti. Ya, silakan. Saya ikuti permainan Abang Faruko ya. Aku ikuti permainan Abang. Kalau begitu, waktu iblis berkata, "Kalau engkau anak Allah," ada nggak Yesus mengkonfirmasinya bahwa dia anak Allah? Aku akui tidak ada. Iya, berarti Itu poin yang mau aku sampaikan, Bang. Karena memang nggak boleh begitu, Bang. Nggak konsisten. Ya sama. Nggak konsisten, adil, Abang. Kan? Ketika Yohanes berkata begitu, tidak ada konfirm dari Yesus. Ketika iblis mengatakan itu, tidak ada konfirm dari Yesus. Kenapa begitu? Karena Yesus tahu apa yang dikatakan iblis itu adalah fitnahan belaka. Sabar dulu. Dan begitu juga apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam kitab Yohanes 1 itu pun nahan belaka. Wow. Kalau begitu, Bang. Makanya dari kedua belah pihak ini tidak ada konfirm dari Yesus mengatakan ya benar. Sementara dalam Yohanes 13 nomor 13, ketika Yesus mengatakan, "Engkaulah guru dan Tuhan." Ya, akulah guru dan Tuhan. Setelah sekian lama kau bersama denganku, bukankah tidakkah kau mengenal aku? Ditanggapi oleh Yesus. Ketika dia dituding kau guru dan Tuhan, ditanggapi oleh Yesus. Itu membuktikan apa yang dikatakan atau apa yang diduga oleh orang-orang pada saat itu dibenarkan oleh Yesus. Sementara ketika Yohanes menuding Yesus anak domba Tuhan, iblis mengatakan Yesus anak tunggal Tuhan. Yesus tidak mengkonfirm, Yesus tidak memvalidasi. Karena apa? Karena Yesus tahu apa yang kau katakan itu hanya dusta belaka. Oke, saya tanggapi permainan Abang yang semakin dalam. Ini permainan ini makin dalam, makin saya suka, Bang. Kalau Abang tidak menerima pendapat tentang dalil yang telah saya sampaikan, ayat yang saya katakan, saya bawa satu ayat lagi deh. Dan ayat ini juga mengkonfirmasi bahwa bukan iblis yang pertama kali mengatakan Yesus apa di sorga sendiri yang memberi kesaksian itu. Saya buka ayatnya. Ada ayatnya, Bang. Dalilnya ada. Lukas 3. Mungkin Abang melewati lagi ayat ini. Abang lupa baca ayat ini. Lukas 3. Kalau tadi kan Abang baca itu kan tentang pencobaan itu di bawahnya. Ini di atasnya, Bang. Lukas 3 ayat 21-22. Ya, Lukas pasal 3 ayat 21 ayat 22 saya bacakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Ternyata yang pertama kali menyatakan bahwa dia adalah anak Allah itu bukan iblis. Iblis itu sudah di bawahnya. Justru Bapa sendiri yang menyatakan bahwa dialah anaknya. Ayo, gimana? Sudah. Sudah. Okay. Sekarang coba Anda buka Yohanes 5 nomor 37. Jangan lompat lagi. Aku data. Yang ku sampaikan data mengkonter datamu. Nah, Yohanes 5 37 konternya. Abang. Yohanes 5 nomor 37 konternya, Bang. Sabar dulu. Jangan lompat-lompat, nanti kita jadi bias. Itu bukan lompat-lompat, Bang. Tapi setiap aku mengcounter dan membantah datamu, ku bantah dengan data. Itu namanya perang data. Aku sudah membantah data. Aku sudah mengcounter tuduhan Abang. Bahwasanya suara dari langit ini adalah suara Bapak, kan betul?
Iya kan? Saya Apa tahu kata larinya Yesus pasti kemana. Dalam Yohanes 5 nomor 37, apa kata Yesus? Dalam Yohanes 5 nomor 37, mungkin Anda malu bukanya ya. Jangan Anda malu lari dulu bukanya Bang. ya. Kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Yesus berkata, ya, dengar ya. Yohanes 5 nomor 37 ini, Bang. Ini kata Yesus, benar nggak? Sinkron nggak dengan kata Yesus tulisan Lukas? Itu yang mau kau katakan. Di dalam kitab Lukas itu tintanya tidak bertinta merah, tidak berkata Yesus. Ini kata Yesus dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan kamu juga tidak pernah melihat rupanya. Siapa yang berdusta? Yesus atau Lukas? Sudah, saya akan bantah semua itu, Bang. Siapa yang berdusta? Yesus atau Lukas yang berdusta? Bisa saya bantah? Silakan. Argumentasi Abang, oke. Argumentasi Silakan. Abang yang argumentasi Abang yang pertama sudah saya patahkan bahwa iblis yang pertama. Gak ada yang Anda patahkan. Gak ada. Abang. Loh, jangan framing, nggak ada. Tidak. Ini mau Abang aku buktikan Abang tadi bahwasanya mengatakan. tulisan Sabar dulu. Lukas ini kehaluan, Bang. Abang. Bagaimana Lukas bisa menyatakan suara dari langit itu ketika berkata, inilah anakku yang kukasihi, Abang yang Faruk. berkenan itu adalah suara Bapa. Sementara Abang Yesus Faruk. sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang telah mengutus dia itu suaranya tidak terdengar. Ternyata Lukas bukan suaranya. Oke. Saya Siapa jelaskan, yang oke. bohong? Lukas atau Boleh Yesus saya yang jelaskan? bohong? Boleh saya jelaskan? Silakan. Oke, biarlah kalau Bang Faruk tidak mau menerima bahwa saya sudah membantah yang pertama, nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Nah, cuma yang mau saya katakan bahwa dalam Yohanes 5 ayat 37 yang abang bawakan itu memang benar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Itu kamu. Dia berbicara kepada siapa? Saya tanya. Kepada Abang Faruk. Kata kamu itu ditujukan kepada siapa? Sabar dulu, Bang. Coba Abang tanggapi dulu pertanyaan saya. Kata kamu di situ dia tujukan kepada siapa? Aku buka datanya nih. Iya, kepada siapa dia katakan itu? Kata kamu itu. Bentar, aku buka datanya nih. Oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nih. Ya. Tapi ini semua tergantung abang mau jujur apa tidak ya. Kata kamu di sini. Ya. Kata kamu di sini, ya, ini mengarah kepada murid-muridnya. Oke, setuju. Ini mengarah kepada murid-muridnya pada masa itu. Sudah? Sudah? Oke. Itu sekarang ketika Lukas menuliskan kitab Lukas itu yang mengatakan dia mendengar suara Bapa dari langit. Ketika kejadian pada saat Yesus dibaptis, ya, ada suara dari langit. Lukas di mana, Bang? Oke, saya jawab dulu yang pertama ini tadi ya. Kata kamu itu ya. Nah, Iya. itu kalau Abang mengatakan itu adalah para murid, saya setuju, tapi itu masih kurang lengkap, Bang. Mengapa? Karena dalam ayatnya yang pertama itu jelas, itu konteksnya dalam waktu itu dia ada di kolam Bethesda. Berarti pada waktu itu bukan hanya murid saja, tetapi orang-orang yang ada di dalam kolam itu. Kalau Abang baca dalam Yohanes 5 ayat pertama itu sampai ke bawah semuanya itu, ya Bang ya. Nah, itu Gini aja, Jadi, Bang, kita langsung ke poinnya saja, betul, Bang. betul. Kita cek ini, Bang, siapa yang jujur, siapa yang benar. Yesus saja mengatakan kepada murid-muridnya, Iya, Bapak saya yang nggak mengutus menolak. dia, suaranya tidak terdengar, rupanya Iya. tidak terlihat. Oke. Tiba-tiba Lukas di dalam kitabnya ngaku-ngaku mendengar suara Bapa. Maka muncul pertanyaan, ketika pembaptisan terjadi, ketika Yohanes membaptis Yesus, terbuka langit dan terdengar suara seperti itu, Lukas di mana? Oke. Waktu peristiwa pembaptisan itu berarti ada Yohanes Pembaptis dan ada Yesus Kristus di situ. Yang saya tanyakan Lukas loh, Bang. Lukas di mana? Abang sabar dulu, jangan ngomong Lukas dulu. Kita ini kan satu peristiwa ini. Jelas aku tanya Lukas lah, Bang. Oke. Kalau Abang mau tanya Lukas,
Kalau Iya, abang di mana? mau tanya, kalau abang mau tanya Lukas, itu berarti pada waktu Lukas ini ditulis, Bang, Yesus sudah nggak ada lagi, Bang. Saya nggak tanya Yohanes semua ini Pembaptis tulis, Bang. sudah nggak ada Dari lagi. Matius sampai dengan Wahyu. Dari Matius sampai Jangan Wahyu. lari konteks, ketika jangan lari, ditulis pun, jangan keluar dulu, Bang. Jangan Anda katakan jangan lari konteks. Anda yang berupaya lari dari konteks. Anda, abang Itu jangan dia lari abang dulu. ini. Jangan lari dulu. konteks, lari konteks. Abang, kita Aku mau tahu, membahas. Bang. Kitab Matius sampai Wahyu ketika Iya. ditulis Yesus sudah nggak ada lagi di bumi ini, aku Oke, tahu. oke. Dengar dulu Bang ya, biar aku jelaskan biar dapat poinnya. Di sini kan ada kontradiksi nih Bang, antara perkataan Yesus dengan tulisan Lukas, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Bapa yang telah mengutus aku, suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat. Ternyata Lukas mengaku-ngaku mendengar suara Bapa dari langit mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Maka untuk mengetahui siapa di antara kedua tokoh ini yang berbohong, kita cek TKP-nya. Ketika Yohanes membaptis Yesus, terbuka suara, terbang burung merpati di atas Yesus, ada suara dari langit. Lukas itu di mana? Nanti kita kaji Yohanes 5:37-nya. Kitab Lukas ini dulu kita kaji biar seimbang. Oke. Ya kan gitu. Lukasnya Oke. di mana, Bang? Apakah Oke. dia ada di TKP? Silakan. Sabar dulu. Oke. Jelas Lukas tidak ada di TKP. Nah, Lukas gak ada di Oke, TKP. sabar dulu, Dari mana sabar Lukas dulu. mendengar suaranya? Sabar dulu. Lukas gak ada di TKP. Kamu bisa Ya, sebutkan. Bang Faruk, Berarti bisa kita Lukas berdiskusi bohong, lebih Bang. lanjut? Bisa kita berdiskusi lebih Udah lanjut? selesai. Lukas bohong. Belum. Itu asumsi abang. Karena muncul pertanyaan ketika Lukas tidak ada di TKP, Bang ketika Faruk. Lukas tidak ada di TKP, dari mana Bang Lukas tahu Faruk. cerita itu? Bang Faruk, saya jelaskan. Ini saya mau jelaskan. Tunggu Abang dulu, sudah tunggu dulu, Bang. potong-potong. Ketika Lukas tidak ada di TKP, dari mana Lukas tahu cerita itu? Oke, Silakan. sudah, saya jelaskan Silakan. ya. Oke, Lukas memang tidak ada di TKP pada waktu kejadian. Seluruh cerita yang ditulis oleh Lukas itu berdasarkan kesaksian para murid yang bersama-sama dengan Yesus. Itu dia tulis, dia salin kembali cerita-cerita itu berdasarkan saksi mata. Oke, berdasarkan saksi mata. Sekarang saya tanya, kalau ada satu berita, satu wartawan menaikkan satu berita, apakah dia harus ada di TKP baru dipercaya? Saya tanya sama abang Sudah? dulu. Sudah? Enggak, sabar dulu, supaya abang tidak framing, supaya abangku tidak framing. Oke, Bahwa berarti semua tulisan Lukas itu berdasarkan kesaksian saksi-saksi mata di situ. Maka yang mendengar suara itu bukan Lukas, memang bukan Lukas kok. Tapi yang Iya. mendengar suara itu adalah Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Jadi Sudah? dua orang ini yang mendengarkan itu. Sudah? Sudah, itu saja. Oke, sudah. Oke. Berarti Anda mengakui kitab yang dituliskan oleh Lukas adalah hasil dari pewartaan, penyelidikan, betul? Itu bukan penyelidikan, salah loh, salah. Lukas 1 nomor 1 kau baca, Bang. Berdasarkan Ini kesaksian. baca ini Bang, Lukas 1 nomor 1 loh, Bang. Abangku. Ini dibantah Oke, dari saya diri, jelaskan. Bang. Bisa Ini saya jelaskan. Kita baca dulu nih Bang, Lukas 1. Kita baca ya. Bisa. Teofilus yang mulia, Iya. banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Suatu berita. Ya, tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah semua saksi dan pelayan firman. Karena itu tunggu dulu. Kenapa kalian jijik Bang kalau baca Bibel, Bang? Tidak, silakan abangku. Itu Terima kasih. jangan dipotong lah. Terima kasih. Karena itu setelah aku menyelidiki, aku siapa Bang? Aku siapa Sudah? Bang? Aku di situ Bang Yesus. Sudah? Saya tanggapi? Hah? Ini baca Saya ini. tanggapi? Ini. Iya. Karena Ini, itu, di setelah depan saya ada aku Alkitab menyelidiki, aku ini siapa Bang? Aku ini siapa Bang? Lukas. Lukas. Berarti tulisan-tulisan Lukas hasil dari penyelidikan yang dia klaim.
dia dapat dari para saksi. Sabar Betul? dulu. Oke, Nah, di sini kan dibilang saya- dari para saksi. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Boleh. Oke. Nah, Abangku Faruk, saya semakin senang dalam diskusi ini karena semakin mempertajam cara kita meneliti atau membedah. Nah, oke. Lukas pasal 1. Surat ini ditujukan Lukas kepada Theophilus. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ingat itu ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kesaksian daripada Baca ayat 3-nya, pelayan firman. Bang. Yang ketiga, saya akan masuk. Sabar. Iya, baca ayat 3-nya. Slow down. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi begini, jadi semua yang dia tulis itu, yang dia selidiki itu berdasarkan kesaksian yang ada, dia bukukan. Berarti apa yang dituliskannya itu berdasarkan kesaksian, bukan asumsinya. Itu dia Bang Faruk. Dari Sudah. awal pun aku mengatakan begitu, Bang. Yang dituliskan oleh Lukas itu, adalah hasil penyelidikannya. Yang dia klaim, Dari apa? Hasil penyelidikan dari saksi. apa? Dari peristiwa saksi. Oke, dari saksi. Iya, dari peristiwa saksi. Akan tetapi, dengar dulu, Bang. Itu hanya klaim, mimpi dan angan-angan belaka. Karena apa? Akan tetapi, dia tidak berani menyebutkan satu nama saksi yang dia kutip perkataannya. Tidak mau.